Bayangkan, hanya karena iuran sukarela Rp20.000, dua guru yang mengabdi puluhan tahun dicap sebagai penjahat. Nama mereka hancur, karir mereka dirampas, dan mereka harus menjalani hukuman yang bahkan tak seharusnya mereka terima. Tapi hari ini semuanya berbalik. Propam turun tangan, prosedur diperiksa, fakta baru muncul, dan keputusan Presiden Prabowo mengubah segalanya. Inilah kisah kriminalisasi dua guru yang mengguncang Indonesia dan bagaimana kebenaran mulai terkuak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kalian peduli dengan dunia pendidikan dan keadilan di Indonesia, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Dukungan kalian bikin channel ini terus hidup dan berani bersuara untuk mereka yang terzolimi. Pagi itu, suasana SMA negeri di Kabupaten Luwu Utara terlihat seperti sekolah biasa. Para siswa berdatangan sambil membawa buku, beberapa guru menyambut mereka di gerbang, dan suara lonceng pertama mengisi udara seperti biasanya. Namun di balik rutinitas yang terlihat damai, sejak beberapa bulan terakhir, sesungguhnya telah terjadi pergulatan yang besar. Sebuah pergulatan diam-diam yang hanya diketahui para guru dan sebagian orang tua murid. Rasnal dan Abdul Muiz, dua guru yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk pendidikan, tengah menghadapi tekanan berat. Bukan karena murid nakal, bukan karena tugas menumpuk, melainkan karena kenyataan pahit bahwa beberapa guru honorer di sekolah mereka sudah 10 bulan tidak menerima gaji. Guru honorer itu tetap datang setiap hari, mengajar dengan penuh dedikasi, tanpa tahu kapan hak mereka akan dibayar. Hati Rasnal dan Abdul Muiz perih melihat kondisi itu. Sebagai bentuk solidaritas dan penghargaan atas perjuangan rekan-rekan mereka memutuskan mengadakan iuran sukarela Rp20.000 per orang tua siswa. Bukan pungutan wajib, bukan paksaan, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Iuran itu telah dibicarakan dalam rapat komite sekolah, disetujui bersama, dan dilaksanakan dengan transparan. Para orang tua menerima dengan lapang dada, bahkan banyak yang merasa tindakan itu perlu dan manusiawi. Namun semuanya berubah ketika laporan dari seorang oknum LSM bernama Faisal Tanjung masuk ke Polres Luwu Utara. Laporan itu menuduh bahwa iuran tersebut adalah pungli, tindakan penyalahgunaan jabatan, bahkan penggelapan. Padahal tidak ada Rp1 pun yang masuk ke kantong pribadi para guru. Semuanya dicatat, dilaporkan, dan diberikan kepada guru honorer yang membutuhkan. Berita laporan itu tersebar cepat, mengejutkan para guru, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah respon aparat penegak hukum yang tampak begitu cepat dalam memproses laporan itu. Dalam tahap penyelidikan awal, polisi memanggil 4 pihak. Rasnal, kepala sekolah, ketua komite, sekretaris komite, dan bendahara komite. Tetapi rasionalitas hukum mulai terlihat kabur ketika penyidikan berjalan. Dari 4 pihak yang terlibat, hanya 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Rasnal dan Abdul Muiz. Padahal, menurut struktur komite sekolah, pengelolaan keuangan berada di tangan ketua, sekretaris, dan bendahara komite. Kejanggalan ini membuat para guru dan masyarakat bertanya-tanya, mengapa pengelola uang lolos dari jerat hukum? Apa dasar hukum polisi menentukan 2 nama saja? Rasnal mengingat dengan jelas bagaimana penyidik kala itu hanya mengatakan bahwa ada bukti permulaan yang cukup, tanpa pernah menjelaskan apa bukti itu. Ia juga mengetahui bahwa banyak dokumen yang diberikan sekolah seakan tidak dipertimbangkan. Bahkan ketika berkas pertama dikirim ke kejaksaan, berkas itu dikembalikan dengan status P19, artinya tidak lengkap dan harus diperbaiki. Namun, penyidikan terus dipaksakan. Rumah Rasnal mulai didatangi wartawan. Tetangga mulai berbisik-bisik, dan Abdul Muiz harus menenangkan istrinya yang menangis setiap malam. Stigma itu menusuk.
Apalagi mereka dituduh sebagai pelaku pungli, sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip hidup mereka sebagai pendidik. Di sekolah pun suasana berubah. Siswa bertanya-tanya, beberapa guru terlihat takut berbicara. Dan guru honorer yang tadinya menerima bantuan justru merasa bersalah dan tertekan. Rasnal dan Abdul Muiz tetap hadir mengajar seperti biasa, meskipun hati mereka setiap hari dihantam gelombang kecemasan. Semua ketegangan itu memuncak ketika surat resmi penetapan tersangka dikeluarkan. Dalam sekejap, 2 guru yang selama ini dihormati murid dan kolega mereka berubah menjadi pelaku kejahatan dalam dokumen hukum. Padahal yang mereka lakukan hanyalah berusaha menjaga keberlangsungan pendidikan di sekolah yang kekurangan anggaran. Namun, satu hal menjadi jelas. Kasus ini bukan hanya tentang Rp20.000. Ini tentang ketidakadilan, tentang prosedur yang dipertanyakan, dan tentang bagaimana sebuah laporan dari satu pihak bisa menghancurkan nama baik 2 guru yang selama ini menjadi pilar pendidikan desa. Setelah penetapan tersangka diumumkan, badai masalah bagi Rasnal dan Abdul Muiz benar-benar dimulai. Apa yang sebelumnya terasa sebagai ketidakadilan kecil, kejanggalan dalam penyidikan, pemilihan tersangka yang tidak masuk akal, kini berkembang menjadi proses hukum penuh tekanan yang seakan tidak memberi ruang bagi mereka untuk membela diri. Hari-hari yang biasanya mereka isi dengan mengajar, membimbing siswa, dan memperbaiki soal ujian, kini berubah menjadi rangkaian panggilan penyidikan, pertemuan dengan pengacara, dan kegelisahan yang tak kunjung mereda. Sejak awal prosesnya, banyak hal terasa tidak wajar. Rasnal masih mengingat dengan jelas bagaimana berkas perkara pertama kali dikirimkan penyidik kepada kejaksaan. Ia dan tim kuasa hukumnya berharap berkas itu akan dikembalikan karena tidak memenuhi unsur pidana. Dan benar saja, kejaksaan mengembalikan berkas tersebut dengan status P19. Indikasi bahwa penyidikan tidak lengkap, ada kelemahan bukti, atau unsur pidana belum terpenuhi. Namun harapan itu pupus ketika polisi tetap melanjutkan proses tanpa memperbaiki kejanggalan yang menjadi dasar kasus ini. Seolah ada dorongan yang membuat proses tetap dipaksakan maju, meskipun bukti-buktinya kabur. Tidak ada uang yang hilang, tidak ada korban yang melapor rugi, dan iuran itu jelas merupakan kesepakatan komite sekolah. Tetapi penyidik terus bersikukuh menempatkan tindakan itu sebagai pungutan liar. Di salah satu sesi pemeriksaan, Rasnal ditanya berkali-kali apakah ia memaksa orang tua untuk membayar iuran. Ia menjawab tegas bahwa itu bukan kewajiban, tidak ada ancaman, dan banyak orang tua menyatakan secara terbuka bahwa mereka ikhlas ikut berpartisipasi. Namun seakan tidak puas, penyidik terus mencoba memancing pengakuan lain. Abdul Muiz mengalami hal serupa, pertanyaan yang berulang, tekanan psikologis, dan kalimat-kalimat bernada intimidatif yang membuatnya hampir kehilangan kesabaran. Sementara itu, hubungan mereka dengan lingkungan sosial menjadi semakin berat. Beberapa orang tua siswa mulai khawatir takut terseret masalah, sementara sebagian guru merasa serba salah untuk memberikan dukungan secara terbuka. Mereka yang tahu duduk perkaranya sebenarnya membela kedua guru tersebut, namun kekhawatiran akan ikut dipanggil polisi membuat banyak orang memilih diam. Puncak dari situasi mencekam ini terjadi ketika kasus itu memasuki persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar. Ketika jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, Rasnal dan Abdul Muiz hanya bisa tercengang. Mereka dituduh melakukan pungutan liar untuk kepentingan pribadi, padahal seluruh bukti menunjukkan uang itu diberikan kepada guru honorer. Saksi-saksi dari pihak orang tua pun sebagian besar menyatakan bahwa mereka membayar dengan ikhlas dan tidak merasa dirugikan. Proses sidang berlangsung berbulan-bulan. Rasnal dan Abdul Muiz harus bolak-balik menempuh perjalanan panjang dari Luwu Utara ke Makassar, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, meninggalkan keluarga dan siswa mereka di sekolah.
Namun, di tengah tekanan itu, masih ada secercah harapan ketika majelis hakim akhirnya menyampaikan putusan mereka. Dengan tegas, hakim menyatakan bahwa perbuatan kedua guru itu tidak mengandung unsur pidana. Iuran 20.000 itu hanyalah masalah administrasi komite sekolah yang semestinya dapat diperbaiki, bukan kejahatan korupsi. Ketika mendengar putusan bebas itu, keluarga Rasnal menangis lega. Beberapa guru bahkan memeluk mereka dengan mata berkaca-kaca. Dunia pendidikan di Luwu Utara seakan mendapat keadilan kembali. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, mereka menerima kabar tak terduga. Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lebih mengejutkan lagi, tanpa banyak proses yang mereka pahami, kasasi itu diterima. Dan putusan bebas berubah menjadi putusan bersalah. Seakan semua yang sudah dijelaskan di persidangan, semua saksi yang menyatakan tidak ada unsur pungli, semua bukti bahwa uang diberikan kepada guru honorer, semua itu diabaikan begitu saja. Rasnal hanya bisa menatap kosong surat putusan itu. Abdul Muiz terdiam lama, tidak mampu menjelaskan kepada keluarganya bagaimana seorang yang tidak berniat jahat bisa dinyatakan bersalah. Mereka harus menjalani hukuman penjara serta menanggung konsekuensi terburuk. Status ASN mereka dicabut dan mereka diberhentikan tidak hormat berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Selatan kala itu, Andi Sudirman Sulaiman. Bagi mereka, bab ini adalah bab paling kelam dalam hidup. Tidak hanya kehilangan kebebasan, mereka juga kehilangan identitas yang selalu mereka banggakan. Sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai panutan generasi muda. Semuanya hilang dalam sekejap karena proses hukum yang penuh kejanggalan. Namun seperti badai yang tak selamanya berkecolak, perjuangan mereka belum berhenti di sini. Kemenangan Rasnal dan Abdul Muiz di Pengadilan Tipikor Makassar seharusnya menjadi akhir dari mimpi buruk yang mereka lalui selama berbulan-bulan. Majelis hakim sudah menegaskan bahwa tindakan mereka bukanlah pungutan liar, melainkan kesalahan administratif yang semestinya ditangani dengan pembinaan, bukan kriminalisasi. Kedua guru itu pun pulang ke Luwu Utara dengan hati lebih lega. Mereka disambut keluarga, kolega, dan para siswa yang merindukan mereka. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai harapan. Di tengah suasana bahagia itu, sebuah kabar baru datang menghantam mereka dengan keras. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Pada awalnya, Rasnal dan Abdul Muiz menganggap kasasi itu hanyalah prosedur formal. Keyakinan yang timbul karena putusan hakim sangat jelas dan transparan. Mereka percaya Mahkamah Agung akan melihat fakta-fakta yang sama dan memuatkan putusan bebas itu. Tetapi kepercayaan itu perlahan berubah menjadi kecemasan. Minggu berganti bulan, mereka menjalani hari-hari dalam ketidakpastian. Setiap ketukan pintu, setiap panggilan telepon membuat hati mereka berdebar. Sementara itu, sebagian masyarakat mulai bertanya-tanya, mengapa kasus yang sudah jelas putusannya masih terus dipermasalahkan? Namun, tidak ada jawaban yang pasti. Hingga suatu siang yang tak akan pernah mereka lupakan, surat dari Mahkamah Agung itu tiba. Surat resmi berkop lembaga tertinggi peradilan dengan isi yang mengguncangkan hati mereka. Kasasi jaksa penuntut umum diterima. Putusan bebas dibatalkan. Dan, lebih buruk lagi, MA menjatuhkan putusan bersalah sebagaimana tuntutan jaksa. Rasnal terduduk lemas. Ia membaca ulang baris demi baris dokumen itu. Masih berharap ada kesalahan tulis, namun tidak ada. Kalimat itu jelas. Mereka dinyatakan bersalah melakukan pungutan liar dan harus menjalani hukuman. Abdul Muiz, ketika diberitahu, hanya terdiam dalam waktu yang lama. Ia memandang wajah istrinya yang langsung meneteskan air mata. Sementara anak-anaknya tak mengerti mengapa ayah mereka kembali menangis setelah beberapa bulan kembali terlihat tenang. Keputusan itu terasa seperti hantaman kedua setelah mereka sempat bangkit.
Dan kali ini lebih menyakitkan karena mereka tahu betul bagaimana proses persidangan berjalan. Mereka tahu fakta-fakta mana yang telah dibuktikan, mana yang tidak. Mereka tahu tidak ada orang tua yang merasa dipaksa. Mereka tahu uang itu benar-benar diberikan kepada guru honorer yang tak digaji selama berbulan-bulan. Mereka tahu tidak ada motif pribadi, tidak ada niat memperkaya diri, bahkan tidak ada rupiah yang hilang. Namun, putusan MA tetap berdiri tanpa bisa mereka bantah. Tak lama setelah putusan itu keluar, sanksi administratif pun menyusul. Berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Selatan kala itu, Andi Sudirman Sulaiman, keduanya diberhentikan dengan status pecat tidak hormat, PTDH. Sebuah hukuman yang tidak hanya menghancurkan karir mereka, tetapi juga mencoreng reputasi mereka sebagai pendidik. Kabar pemecatan itu tersebar cepat. Di sekolah, sebagian guru menangis membaca berita tersebut. Siswa-siswa yang belum memahami konsekuensi hukum hanya melihat 2 guru mereka dihakimi secara sosial. Beberapa orang tua mencoba membela mereka, tetapi suara itu tenggelam oleh pemberitaan yang begitu masif. Kedua guru itu bukan saja kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan identitas, harga diri, dan masa depan. Rasnal sempat mengurung diri berhari-hari, sementara Abdul Muiz hanya duduk di teras rumahnya memandangi halaman kosong, tak tahu harus melakukan apa. Mereka bertanya-tanya, mengapa setelah kami dinyatakan tidak bersalah, semuanya bisa berubah begitu cepat? Apakah keadilan bisa sedrastis itu dibalikan? Namun, meski terpuruk, mereka tidak menyerah penuhnya. Ada banyak suara masyarakat, netizen, organisasi guru, dan berbagai pihak yang mulai mempertanyakan proses hukum ini. Fenomena ini membuka mata publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada kasus tersebut. Dan dari sinilah gelombang perubahan itu perlahan mulai tumbuh. Kasus ini bukan lagi sekadar tentang 2 guru. Ini berubah menjadi simbol perjuangan profesi guru di Indonesia. Simbol perlawanan terhadap kriminalisasi kebijakan sekolah. Simbol betapa rentannya pendidik ketika regulasi kabur dan sistem tidak berpihak. Dan tanpa mereka sadari, badai yang menimpa hidup mereka ternyata menjadi awal dari gerakan nasional yang kelak akan mengubah nasib keduanya. Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Rasnal dan Abdul Muiz sempat membuat suasana Luwu Utara terpuruk. Banyak guru merasa terpukul. Para siswa kehilangan semangat, dan keluarga kedua guru itu menjalani hari-hari paling kelam. Namun, justru dari kegelapan itulah sebuah gelombang besar muncul, gelombang suara publik yang menolak menerima ketidakadilan. Kontroversi putusan ini dengan cepat menyebar. Media nasional mulai memberitakan kasus tersebut, menampilkan kisah 2 guru yang dihukum karena iuran sukarela Rp20.000 yang digunakan untuk menggaji guru honorer. Berita itu memancing reaksi keras dari masyarakat, mulai dari para aktivis pendidikan, LSM yang pro guru, para akademisi, hingga orang tua siswa di berbagai daerah. Media sosial pun penuh dengan tagar dukungan, #bebaskan guru Luwu Utara, #keadilan untuk Rasnal Muiz, dan #stop kriminalisasi guru. PGRI Luwu Utara menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Mereka menggelar pertemuan terbuka, diskusi publik, hingga aksi solidaritas damai di depan kantor DPRD. Dalam setiap kesempatan, mereka menegaskan bahwa tindakan 2 guru ini bukan kejahatan, tetapi bentuk penyelamatan pendidikan di tengah minimnya anggaran. Bahkan beberapa tokoh nasional ikut menyuarakan keprihatinan. Banyak yang menilai bahwa bila tindakan seperti ini dianggap pidana, maka ratusan guru di berbagai daerah juga bisa bernasib sama. Dinamika ini membuat DPRD Sulawesi Selatan mengambil langkah cepat. Sebuah rapat dengar pendapat RDP digelar. Dihadiri oleh anggota Komisi E,
Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andiwawo, Ketua Komisi E Andi Tenri Indah, perwakilan Dinas Pendidikan, PGRI, dan tentu saja Rasnal serta Abdul Muiz. RDP itu berlangsung alot dan penuh ketegangan. Rasnal berdiri di podium dengan suara bergetar namun tegas. Ia menjelaskan seluruh kronologi, bagaimana iuran itu disepakati komite sekolah, bagaimana uang disalurkan langsung kepada guru honorer, bagaimana penyidikan hanya menjerat dirinya dan Abdul Muiz, serta bagaimana ia merasakan tekanan dalam proses hukum yang penuh kejanggalan. Ketika menceritakan bagaimana putusan bebas dibatalkan, banyak peserta rapat menunduk. Sebagian tak mampu menyembunyikan kekecewaan dan kemarahan mereka. Kalau ini disebut pungli, maka setiap rapat komite sekolah di seluruh Indonesia mungkin juga bisa dianggap pidana, ujar Rasnal, suaranya mulai goyah. Kami hanya ingin pendidikan tetap berjalan. Kami tidak mengambil uang itu. Kami tidak pernah berniat jahat. Ucapan itu membuat ruangan hening sesaat. Anggota dewan kemudian meminta klarifikasi kepada pihak inspektorat, dinas pendidikan, bahkan perwakilan kejaksaan daerah. Banyak jawaban terdengar tidak konsisten dengan temuan di lapangan. Dari sinilah masyarakat semakin yakin bahwa memang ada yang tidak beres dalam proses hukum mereka. Sementara gelombang protes dan diskusi publik makin menguat, sesuatu yang lebih besar terjadi di tingkat nasional. Informasi ini akhirnya sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Presiden yang dikenal tegas dan cepat mengambil keputusan dalam isu-isu kemanusiaan dan keadilan publik ini, langsung meminta laporan lengkap. Setelah mempelajari berkas dan mendengar masukan berbagai pihak, ia mengambil langkah tegas. Pemecatan tidak hormat terhadap kedua guru itu dianulir, dan nama baik mereka dipulihkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Setelah pengumuman resmi rehabilitasi itu, kantor Dinas Pendidikan Luwu Utara dipenuhi suasana yang tidak biasa. Banyak pegawai terlihat menunggu kedatangan Rasnal dan Abdul Muiz. Mereka bukan sekedar pegawai yang kembali bekerja, tetapi simbol kemenangan moral para guru di seluruh Indonesia. Saat keduanya melangkah masuk ke halaman kantor, puluhan guru menyambut dengan tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan menahan air mata. "Selamat datang kembali, Pak. Kami bangga sekali sama Bapak," ujar seorang guru perempuan sambil memeluk istrinya Rasnal. Abdul Muiz, yang biasanya tegar, kali ini tak mampu menahan air mata. Ia memeluk putranya yang mengiringi dari belakang. Di matanya terlihat kelegaan yang seakan menumpas beban berbulan-bulan. Di dalam gedung, Kepala Dinas Pendidikan memimpin rapat kecil. Dalam suasana hening, ia membacakan surat keputusan baru dari pemerintah pusat yang menegaskan bahwa kedua guru itu dipulihkan secara penuh dan berhak kembali mengajar. Ruangan yang semula tegang berubah menjadi haru dan syukur. Rasnal mengusap matanya berulang kali, seolah memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Namun tidak semua pihak menyambut hal ini dengan lapang dada. Ada beberapa oknum internal yang sejak awal terlibat dalam laporan kasus tersebut yang kini merasa terpojok setelah keputusan Presiden. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di sudut ruangan, membicarakan siapa yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas proses hukum yang penuh kejanggalan. Meski begitu, Rasnal dan Abdul Muiz memilih tetap tenang. Bagi mereka, kembalinya kehormatan jauh lebih penting daripada mencari siapa yang salah. Setelah rapat berakhir, rombongan guru mengajak keduanya menuju sekolah tempat mereka dulu mengajar. Di sana, sambutan jauh lebih emosional. Ratusan siswa sudah berbaris dengan membawa bunga kertas dan poster tulisan tangan. Di antara kerumunan itu, muncul suara riuh. "Pak Rasnal! Pak Muiz!" Rasnal tersenyum. Tangannya gemetar saat menyentuh kepala seorang murid yang dulu ia bimbing. "Saya pulang, Nak," ucapnya lirih. Murid itu mengangguk sambil menahan tangis. Sebuah acara kecil digelar di aula sekolah.
Komite sekolah naik ke panggung. Mewakili orang tua murid, mereka menyampaikan permintaan maaf atas tekanan yang dialami kedua guru selama proses hukum. Seorang ayah siswa bahkan berdiri dan dengan lantang mengatakan, "Jika ada yang salah dalam pengelolaan iuran, maka kami, orang tua, yang bertanggung jawab, bukan guru kami. Mereka hanya menjaga sekolah ini tetap hidup." Kata-kata itu memicu tepuk tangan panjang yang disertai tangis haru banyak orang. Di tengah euforia itu, muncul pengumuman lain yang membuat ruangan semakin heboh. Perwakilan dari Pemprov Sulsel mengumumkan bahwa gubernur menyiapkan bantuan khusus guru berprestasi yang diberikan kepada Rasnal dan Abdul Muiz untuk meringankan kerugian materi dan mental selama proses hukum. Selain itu, pemerintah pusat juga menawarkan konseling psikologis gratis bagi keluarga mereka. Tidak hanya itu, ada undangan resmi dari Kementerian Pendidikan yang meminta kedua guru tersebut hadir dalam acara nasional bertema Guru sebagai Penopang Masa Depan Bangsa. Banyak pihak menginginkan Rasnal dan Abdul Muiz menjadi pembicara untuk memberikan motivasi kepada ribuan guru dari berbagai daerah. Malam harinya, setelah seluruh acara selesai, Rasnal duduk sendirian di halaman rumah, menatap langit. Istrinya keluar membawa secangkir teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Kita sudah melewati badai panjang," kata istrinya pelan. Rasnal mengangguk. "Tapi aku masih takut kalau nanti ada yang mencoba menjatuhkan kita lagi." Istrinya tersenyum dan menggenggam tangannya. "Kamu tidak sendiri lagi. Negara sudah melihat, dunia sudah melihat. Sekarang, kamu berdiri di tempat yang lebih kuat." Sementara itu, Abdul Muiz menghabiskan malam bersama anak-anaknya. Mereka membuat makan malam sederhana untuk merayakan kepulangannya sebagai guru yang terhormat. Putrinya yang masih kecil menggambar dirinya sedang mengajar di depan kelas, lalu memberikan kertas itu dengan bangga. "Bapak pahlawanku," tulisnya. Kehangatan keluarga itu membuat Abdul Muiz semakin yakin bahwa semua penderitaan yang mereka lalui tidak sia-sia. Akhir dari bab ini bukan tentang kemenangan besar yang didapat secara instan, namun tentang perjalanan panjang, air mata, keikhlasan dan harapan baru yang kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Rasnal dan Abdul Muiz sudah kembali, bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai simbol perjuangan dan keberanian. Dan di luar sana, gelombang dukungan masyarakat masih terus mengalir, menunggu babak selanjutnya dari kisah yang belum selesai. Keputusan Presiden untuk merehabilitasi Rasnal dan Abdul Muiz tidak hanya memulihkan martabat keduanya, tetapi juga membuka pintu bagi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dua guru bisa dijadikan tersangka, diproses, bahkan dijatuhi hukuman MA hanya karena iuran sukarela Rp20.000? Pertanyaan itu bergema di media nasional, di ruang diskusi publik, hingga di kantor kepolisian. Dan kini, perhatian tertuju pada langkah baru Kapolda Sulsel, investigasi ulang oleh Propam. Pagi itu, halaman Polres Luwu Utara berubah menjadi pusat perhatian. Beberapa mobil berplat dinas Polda Sulsel berhenti di depan gedung, dan turunlah tim gabungan dari Bid Propam Polri, Bid Propam Polda Sulsel, dan Wasidik dari Direktorat Kriminal Khusus. Para anggota tim menggunakan seragam rapi, membawa berkas tebal, menunjukkan bahwa misi mereka kali ini bukan sekadar kunjungan biasa. Mereka datang untuk menyelidiki ulang proses penetapan tersangka pada tahun 2022. Proses yang kini dipertanyakan banyak pihak. Di sisi lain, publik mulai memantau perkembangan dengan penuh intensitas. Media daerah hingga nasional menempatkan wartawan di lokasi, merekam setiap langkah tim Propam. "Ini bukan perkara kecil lagi," komentar salah satu jurnalis. "Ini akan membuka tabir apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini." Di ruang rapat Polres, suasana sungguh tegang. Beberapa penyidik yang dulu menangani kasus itu terlihat gelisah. Mereka diminta menyerahkan seluruh berkas asli, catatan proses pemeriksaan, serta kronologi penetapan tersangka.
Seorang anggota Propam membuka rapat dengan kalimat tajam namun terukur. Tujuan kami bukan menghukum siapapun tanpa dasar. Tetapi, kami mencari kebenaran, mengapa hanya 2 orang yang ditetapkan tersangka, padahal ada 4 terlapor. Mengapa sekretaris dan ketua komite tidak tersentuh hukum, padahal merekalah yang mengelola dana? Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Tidak ada yang berani memberi jawaban tergesa-gesa. Sementara itu, Rasnal dan Abdul Muiz diminta hadir untuk memberikan kesaksian lanjutan. Mereka mengulang kronologi yang sudah ratusan kali mereka jelaskan, namun kali ini suasana terasa berbeda. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada kalimat menggurui. Tim Propam benar-benar mendengarkan. Pada awal penyelidikan, kata Rasnal, kami berempat diperiksa. Tapi entah kenapa, hanya saya dan Pak Muiz yang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Abdul Muiz menambahkan, padahal yang memegang uang adalah ketua dan sekretaris komite, kami hanya mengikuti mekanisme yang selama ini dijalankan di sekolah. Tim Propam mencatat dengan serius. Salah seorang anggota bertanya, apakah ada tekanan pada saat pemeriksaan waktu itu? Keduanya saling menatap sejenak. Rasnal menunduk. Berat untuk menjawab, namun akhirnya perlahan ia menggeleng. Yang saya bisa katakan, prosesnya terasa janggal. Pertemuan berlangsung lama, bahkan melewati jam makan siang. Tepat pukul 3 sore, muncul kejutan baru. Salah satu anggota Propam mengumumkan bahwa dokumen dari Inspektorat Pemkab Luwu Utara juga akan diperiksa ulang. Mereka curiga ada ketidaksesuaian antara laporan inspektorat dan fakta lapangan. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa wartawan segera mengabarkan perkembangan tersebut ke redaksi. Sementara itu, masyarakat di Luwu Utara mulai berkumpul di luar Polres menunggu hasil investigasi. Banyak dari mereka membawa poster bertuliskan "Dukung guru kami", "Usut tuntas kejanggalan proses hukum", dan "Stop kriminalisasi guru". Ketegangan semakin meningkat ketika mendekati sore hari, tim Propam menemukan sebuah dokumen yang sebelumnya tidak diperlihatkan saat proses hukum tahun 2022. Dokumen itu berisi catatan evaluasi internal komite sekolah yang menegaskan bahwa iuran Rp20.000 tersebut disepakati oleh orang tua, bukan perintah dari guru. Temuan ini membuat tim Propam berhenti sejenak, membahas lebih serius. Jika dokumen ini ada sejak awal, maka keputusan menetapkan 2 guru sebagai tersangka harus dipertanyakan. Di luar gedung, suasana semakin hidup. Anggota PGRI Luwu Utara datang memberi dukungan moral. Mereka berdiri bersama, berseragam batik organisasi, beberapa membawa spanduk. Ketika Rasnal dan Abdul Muiz keluar dari gedung Polres menjelang maghrib, masyarakat menyambut mereka dengan pelukan dan tepuk tangan. Kamera wartawan mengabadikan momen itu. Namun, Rasnal hanya mengangkat tangan dengan rendah hati. Kami hanya ingin kebenaran, bukan balas dendam. Malam itu, tim Propam dan Wasidik melanjutkan rapat tertutup di hotel tempat mereka menginap. Mereka menelaah lagi berkas digital, rekaman pemeriksaan lama, dan catatan penyidikan. Dari diskusi panjang itu, mulai muncul kesimpulan awal. Ada potensi pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka. Namun, proses ini masih panjang, dan masyarakat Indonesia menanti hasil akhir dengan penuh harap. Sementara itu, Rasnal duduk di teras rumahnya, menatap telepon yang terus berdering dari berbagai media. Ia memutuskan untuk mematikan suara ponsel. "Saya hanya ingin tenang malam ini," ucapnya kepada istrinya. Abdul Muiz di sisi lain duduk bersama keluarganya. Ia memandang anaknya yang sedang belajar di meja kecil. Dalam hatinya, ia bertekad bahwa apapun hasil investigasi nanti, ia akan tetap mengajar, tetap mendidik, tetap mengabdi. Karena baginya, menjadi guru bukan profesi, melainkan panggilan kehidupan. Kasus ini bukan hanya tentang 2 guru,
tapi tentang ratusan guru honorer di seluruh Indonesia yang sering berjuang tanpa kepastian dan tanpa perlindungan. Kalau kalian ingin cerita seperti ini terus diperjuangkan, bantu channel ini tetap berdiri dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap peduli, tetap kritis, dan tetap bersama Suara Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.